mengamankan target. Tiga pesawat melesat cepat meninggalkan daerah sasaran dengan bermanuver menghindari sergapan rudal anti pesawat dan siap menghancurkan sasaran selanjutnya. Ladies and gentlemen, please big applause for F-5 Tiger of Indonesian Air Force. Berdasarkan informasi intelijen, diketahui adanya datum diduga posisi terakhir kapal selam musuh. Untuk menindaklanjuti ancaman ini, sebuah kapal maritim patrol aircraft telah melaksanakan surveillance sekaligus menyebarkan ranjau sebagai barrier terhadap kapal selam musuh. Setelah serangan udara langsung berhasil dilaksanakan, hadirin dapat menyaksikan UAV (Unmanned Aerial Vehicle) atau pesawat terbang tanpa awak yang disingkat PTPA bernama Wulung diterbangkan untuk melakukan misi bom damage assessment untuk mengamati hasil perkenaan bom dari serangan udara langsung pesawat tempur F-5 Tiger. Wulung merupakan pesawat terbang tanpa awak buatan Indonesia dan dikembangkan atas kerjasama melalui konsorsium PTPA yang terdiri dari Badan Litbang Kementerian Pertahanan, Badan Pertanian dan Penerapan Teknologi serta PT Dirgantara Indonesia. Wulung memiliki spesifikasi berat take-off 120 km, 120 kg, durasi terbang 6 jam, serta jangkauan jelajah 80 nautical miles dan mencapai ketinggian maksimum 10.000 feet. PTPA ini diterbangkan dari Akademi Angkatan Laut menggunakan alat autopilot dilengkapi dengan kamera yang hasilnya dapat dilihat secara online. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan saksikan demonstrasi peperangan laut dalam menghadapi kapal selam musuh atau yang dikenal dengan anti-submarine warfare. Selanjutnya, Komandan Gugus Tugas Tempur memerintahkan gugus anti kapal selam yang terdiri dari KRI Sutanto 377, KRI Cutyain 375, dan KRI Pati Ulu 384 untuk melaksanakan search and attack terhadap kapal selam musuh. Tiba-tiba terlihat yang di permukaan air laut yang diduga helikopter kapal selam musuh. Unsur-unsur search and attack unit secara responsif bermanuver melaksanakan zigzag plan dan langsung melaksanakan urgent attack dan siap meluncurkan roket-roket RBU 6000 yang merupakan senjata handal anti kapal selam musuh. Roket RBU meluncur secara simultan, ditembakkan oleh KRI Sutanto, KRI Cutyain, dan KRI Pati Ulu. Hadirin sekalian, hasil serangan urgent attack yang berhasil melumpuhkan kapal selam musuh.
untuk meyakinkan kondisi kapal selam musuh. KRI Sultan Iskandar Muda 367 menerbangkan helikopter anti kapal selam Panther AS 565 MBA. Helikopter anti kapal selam akan melaksanakan serangan dengan metode vectorial effect dan meluncurkan smart torpedo A244S untuk membinasakan kapal selam musuh. Dan smart torpedo pun diluncurkan. Selanjutnya, KRI Sultan Iskandar Muda bermanuver dengan cepat meninggalkan area kapal selam musuh. Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, TNI Angkatan Laut saat ini memiliki 6 unit anti kapal selam. Untuk memenuhi minimum essential force, diprogramkan TNI Angkatan Laut akan mendapatkan 5 unit heli anti kapal selam full mission Panther AS 565 MBA. Sehingga akan mencapai 1 skuadron atau 11 unit helikopter anti kapal selam. Sesuai perencanaan strategis, TNI Angkatan Laut juga diprogramkan akan diperkuat dengan 8 helikopter anti kapal permukaan. Bapak Presiden yang kami banggakan dan hadirin yang kami hormati, selain memiliki tugas pokok melaksanakan operasi terakhir itu kan perpisahannya SBY nasional Indonesia, juga mengemban tugas untuk melaksanakan operasi militer selain perang. Salah satunya adalah penanggulangan terorisme. banyak gitu loh pulpen gitu akan kita saksikan bersama demonstrasi penugasan Sandra. Setelah doa yang diulang, disusul para motor pun akan mengawasi. Pasukan juga TNI melaksanakan penerbangan dengan teknik Pluto, di mana teknik ini memerlukan akurasi yang sangat tinggi untuk dapat mendarat di sekitar tropik Afrika. Saksikan dari sektor kiri sebuah kapal kargo KM Pahala yang berbuatan bahan kimia berbahaya saat ini sedang dibajak oleh kelompok teroris. Setelah mendapatkan distress signal terjadinya pembajakan, Satuan Penanggulangan Teror TNI yang terdiri dari Satuan 81 Komando Pasukan Khusus TNI AD, Pasukan Jala Mengkara TNI AL, dan Satuan Bravo 90 Korps Pasukan Khas TNI AU selanjutnya diberitahukan kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT. Dapat kita saksikan satu persatu roda sudah berada di atas permukaan laut. Saatnya kini tugas para betul untuk mengarahkan para siswa menuju posisi tersebut. Dibutuhkan latihan yang serius guna menunjang keberhasilan operasi ini. Teknik ini biasa digunakan dalam sebuah operasi di luar perairan yang sulit dijangkau karena jarak dan waktu tempuh ke lokasi sasaran yang cukup jauh. Dan operasi ini juga dapat digunakan untuk misi pencarian dan penyelamatan atau search and rescue di laut sebagai teknik yang efektif dan efisien.
para peterjun telah mencapai posisi rubber. Selanjutnya akan bergerak menuju sasaran. Sementara itu, satu helikopter MI gabungan Angkatan Darat terbang pada ketinggian 5.000 bergerak ke titik Lodington dan menerjunkan 6 prajurit satuan Gultor TNI lainnya dengan menggunakan teknik robot Pluto. Satu persatu peterjun telah berhasil membuka parasut yang sempurna. Mereka segera melaksanakan orientasi terhadap titik pendaratan. Helikopter MI-17 yang memiliki 11,1 ton ini merupakan helikopter multi-user dan dapat dioperasikan di berbagai medan tempur seperti geografis negara Indonesia yang bervariatif. Helikopter ini adalah satu-satunya helikopter TNI yang mempunyai ramjo sehingga dapat mendukung operasi penerjunan pasukan. Perhitungan yang cepat dan tepat sangat dibutuhkan oleh ke-6 peterjun ini. Salah dalam membuat keputusan, maka akan berakibat fatal. Misi mereka kali ini adalah membantu dan mengamankan tim Robert Operation dalam melaksanakan tahapan berikutnya, yaitu shipboarding, menaiki daga kapal sasaran dan melumpuhkan teroris. Kita saksikan peterjun pertama mendarat ambil melakukan tembakan untuk merupakan teroris yang berada di atas geradak kapal. Menyusul peterjun kedua dan ketiga yang telah mendarat dengan sempurna. Peterjun ini segera memberikan bantuan kepada peterjun yang pertama. Seperti ini juga biasa dilaksanakan oleh para prajurit Gultor TNI untuk mendarat di atas helipad yang terdapat pada oil rig atau anjungan minyak lepas pantai, di atas kapal yang sudah berlayar dan juga di atas gedung-gedung bertingkat. Meskipun tantangan tugas ini sangat berisiko, namun tim Peterjun dituntut harus selalu mampu menghadapi tugas khusus ini. Mendarat di atas kapal dan segera mengamankan geladak untuk selanjutnya membantu tim Rubber untuk melaksanakan shipboarding. Tim Rubber berhasil menuju kapal sasaran dan selanjutnya mereka akan melaksanakan shipboarding. Sampai di untuk melihat operasi pembebasan Sandra. Satu persatu prajurit menaiki tangga dengan dibantu pengamanan dari tim Peterjun yang telah berada di atas geladak dan siap melumpuhkan pelaku penyerangan. Dari hasil sterilisasi, ditemukan sebuah paket yang dikasihkan sebagai bahan peledak.
Tuan Kodas siap untuk melaksanakan aksi penjinakan. Dari arah Cirebon, satu helikopter mengangkut tim Cihandan lengkap dengan peralatannya dan siap untuk melaksanakan post floating di atas ladak kapal. Tampak helikopter melaksanakan hookfall di atas bukit pendaratan. Alifas Rut telah diturunkan dan satu persatu tim Cihandan segera bergerak meluncur turun menuju sasaran. Selanjutnya tim Cihandan melaksanakan aksinya mengidentifikasi paket yang diduga bom dan akan segera mengamankan dengan peralatan yang sudah disiapkan. Hadirin yang kami hormati, kita saksikan bendera merah putih berhasil dikibarkan. Dengan aset dan profesionalisme yang dimiliki, pasukan Guntur TNI telah berhasil melaksanakan operasi pembebasan Sandra. Mission accomplished. Hadirin sekalian, selanjutnya dari sektor kanan hadirin, di atas langit Pulau Madura, kita saksikan 10 pesawat angkut C-130 Hercules TNI Angkatan Udara flight pertama bergerak menuju dropping zone Alpha untuk melakukan penerjunan statik 1 Brigade Infanteri Lintas Udara 18 Trisula Kostrat yang terdiri dari unit Linut 501 Bajrayuda, unit Linut 502 Ujwalayuda, dan unit Linut 503 Mayangkara dalam rangka melakukan serbuan udara sebagai bagian dari operasi lintas udara. Sementara itu, kita saksikan 2 pesawat F-16 melaksanakan air cover untuk melindungi Hercules dari serangan pesawat musuh. Operasi lintas udara adalah suatu bentuk operasi gabungan yang membutuhkan kecepatan, kekuatan, dan pendadakan dalam rangka merebut sasaran melalui serbuan udara dengan cara diterjunkan. Perlu hadirin ketahui bahwa penerjunan ini merupakan penerjunan terbesar yang pertama kali dilaksanakan dengan kekuatan 1 Brigade Infanteri Lintas Udara dan penerjunan 15 pesawat Hercules TNI Angkatan Udara juga menjadi jumlah pesawat terbanyak dalam sejarah operasi penerjunan yang selama ini pernah dilakukan oleh TNI. Dilandasi tekad berbuat yang terbaik, berani, tulus, dan ikhlas, para peterjun siap mempertaruhkan jiwa raga demi tetap tegaknya kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia dari ketinggian 1.400 foot dengan kecepatan 120 knot. Para peterjun dengan menggunakan payung Garuda P1 buatan Indonesia yang diproduksi di Kediri, Jawa Timur, exit dari pesawat dan hanya sekali lagi, hanya dalam waktu 2 menit siap menyerbu musuh yang berada di darat. Sementara tadi kita saksikan pesawat-pesawat F-16 melukis tajam untuk menghancurkan target yang diduga membahayakan pasukan peterjun. Kemudian selanjutnya masih di sektor kanan hadirin. Flight kedua, 5 pesawat angkut C-130 Hercules TNI Angkatan Udara menuju dropping zone Bravo. Juga mengangkut para peterjun handal prajurit-prajurit Dharma Putra Kostrat.
Sementara itu, kembali lagi hadirin dapat menyaksikan dua pesawat F-16 melaksanakan air cover untuk melindungi pesawat Hercules dari ancaman pesawat musuh. Dari ketinggian yang sama, yaitu 1.400 feet dengan kecepatan 120 knot, prajurit-prajurit Dharma Putra Kostrat ini kembali akan terjun di dropping zone Bravo. Terjun sudah exit, payung sudah mengembang. Payung Garuda P1 buatan Indonesia yang diproduksi di Kediri, Jawa Timur, mengantarkan prajurit-prajurit handal Tentara Nasional Indonesia. Bersama Tuhan, kita menyerbu dari langit. No, Mr. Bond, I expect you to die. Hadirin dan undangan yang berbahagia, selain penerjunan yang dilaksanakan oleh prajurit-prajurit ini, kita juga akan saksikan demonstrasi terjun payung statik laut. Terjun payung statik laut merupakan salah satu teknik infiltrasi kesasaran yang dimiliki oleh prajurit-prajurit batalion Intai Amfi Marinir dalam mengemban tugas menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Hadirin undangan yang berbahagia, tampak sejumlah satu konti Intai Amfi Marinir melaksanakan penerjunan statik laut dan melaksanakan aksi dengan teknik khasnya melalui kedua pintu kanan dan kiri dari dua pesawat TN-295 TNI Angkatan Udara pada ketinggian 1.100 feet. Kita berikan aplaus yang meriah untuk prajurit-prajurit TNI. Tampak seluruh parasut mengembang dan siap mendarat di laut. Selanjutnya bergabung bersama tim FH untuk bergerak menuju ke sasaran. Lagi-lagi kita saksikan di ketinggian pesawat-pesawat F-16 melaksanakan air cover untuk melindungi pasukan-pasukan TNI dari serangan pesawat musuh. Bapak Presiden yang kami banggakan, sesaat lagi akan kita saksikan bersama demonstrasi heli water gun yang akan dilaksanakan oleh 5 unit helikopter Bell TNI Angkatan Laut dari jajaran Skuadron Udara 400, Wing Udara 1 Tus Penerbal, dan para prajurit Komando Pasukan Kata. Hadirin dan undangan yang kami hormati, kita saksikan bersama pada sektor kanan dan kiri dermaga. Kita dapat melihat gerakan puluhan perahu karet militer yang memuat 1.000 prajurit gabungan TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Secara sporadis, prajurit ini bergerak taktis dari laut menuju Rendu Pukoi, membentuk perimeter pantai dan siap melaksanakan serbuan ke pantai musuh. No, Mr. Bond, I expect you to die.
Intel M412 yang digunakan dalam demonstrasi heli water jump kali ini merupakan produksi PT Dirgantara Indonesia. Dapat digunakan untuk angkut VIP, angkut pasukan pendarat, dan medis udara. Hadirin yang berbahagia, tampak dari arah kiri podium, 5 unit helikopter Bell TNI Angkatan Laut akan melaksanakan dropping prajurit komando pasukan datar. Sementara itu, prajurit komando pasukan datar memiliki kemampuan utama peledakan atau demolisi bawah air, termasuk sabotase ke kapal, pangkalan musuh, torpedo berjiwa, penghancuran instalasi bawah air, pengintaian, dan mempersiapkan pantai pendaratan untuk operasi amfibi yang lebih besar. Heli water jump merupakan salah satu teknik infiltrasi melalui udara ke laut yang dikuasai oleh prajurit komando pasukan datar dengan melaksanakan dropping pasukan dan material di medan yang relatif sangat sulit. Kita berikan aplaus semangat kepada prajurit-prajurit TNI. Teknik ini membutuhkan skill dan perhitungan yang sangat akurat dalam mendukung misi yang diemban. Sigap dan terampil, penuh semangat, serta ekspresi pasukan tempur yang tak kenal takut. Mereka bergerak cepat, siap menyerang musuh yang diaplikasikan dalam sebuah performa military self-defense atau bela diri militer. Bela diri militer ini adalah perkelahian jarak dekat dengan musuh, dan kemampuan ini wajib dimiliki oleh setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia untuk melumpuhkan setiap lawan. Kita berikan aplaus yang meriah. Tentara Nasional Indonesia. Patriot sejati, kamu siap? Kamu bisa? Wahai patriot sejatiku, tunjukkan hatimu. Bangkitlah, patriot sejatiku. Tunjukkan perkasamu. Tunjukkan siapa kamu.
hormat bela diri militer. Hormat! Front! Dekat! Front! Out! Out! Undangan yang berbahagia, kita saksikan unit-unit kendaraan tempur BMP-3F, tank Leopard, dan kendaraan taktis Hias bergerak dari sisi kiri undangan. Situasi ini diasumsikan prajurit TNI sedang bergerak di daerah operasi dengan misi pengiriman senjata dan amunisi yang dibuat ke dalam kendaraan taktis Hias dan dikawal dengan menggunakan kendaraan tempur jenis Leopard dan kendaraan tempur jenis BMP-3F. Di tengah perjalanan menghadapi serangan sekelompok separatis yang menghadang, menyerang dan berusaha merebut material tempur TNI yang sedang melintas.
para prajurit TNI mempertahankan diri, bertarung di atas kendaraan tempur BMP-3F yang baru memperkuat jajaran Alutsista Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Dan kita saksikan juga Korps Wanita TNI turut terlibat dalam pertarungan di atas kendaraan tempur tank Leopard. Kita berikan aplaus yang meriah. Kita berikan aplaus kepada Korps Wanita TNI yang turut serta dalam penampilan bela diri militer ini. Berbekal kemampuan bela diri yang dimiliki, satu persatu lawan dapat dilumpuhkan, sekalipun mereka dibekali dengan berbagai jenis senjata tajam. Hadirin undangan yang kami hormati, demikianlah demonstrasi bela diri militer Tentara Nasional Indonesia. Terima salam hormat kami.
kami hormati, selain kemampuan bela diri militer, para prajurit TNI juga dituntut harus mampu mengawasi alutsistanya secara profesional di berbagai medan pertempuran. Sesaat lagi kita akan saksikan bersama demonstrasi kendaraan tempur Korps Marinir tank amfibi BMP-3F Buvaya Mahima Pehosi. Tank BMP-3F merupakan tank amfibi yang mulai memperkuat jajaran Korps Marinir pada tahun 2013. Tank ini dilengkapi dengan cannon 100 mm, cannon 30 meter, dan 8 mesin koaksial PKTM 7,62 mm. Tank amfibi BMP-3F mempunyai kemampuan manuver dengan kecepatan 70 km per jam dan kemampuan melintasi rintangan parit hingga 2,5 meter serta kemiringan hingga 35 derajat. Terlihat di sisi kanan dan kiri podium, 4 unit tank BMP-3F telah bersiap melakukan demonstrasi adu ketangkasan dan keterampilan. Mari kita saksikan. Tank BMP-3F dengan kecepatan tinggi melakukan manuver dalam aksi ketangkasan dan keterampilan. Kita saksikan kembali dari arah dan kanan dan kiri podium. Sekali lagi, BMP-3F melakukan jumping sambil menembakkan cannon 100 km ke arah sasaran. Hadirin, kita berikan aplaus yang meriah untuk prajurit-prajurit marinir TNI Angkatan Laut. Presiden Republik Indonesia yang kami banggakan dan hadirin undangan yang kami hormati. Demikianlah rangkaian demonstrasi gabungan Tentara Nasional Indonesia episode ke-1.